Mbak Eli Sugigi tahu kan bahwa mereka itu sebenarnya ngomongin Eli Sugigi itu sebenarnya, mohon maaf ya, sebenarnya itu kan kata-kata bully sebenarnya. Iya, bully. Bully yang dia jadikan rejeki selanjutnya. Iya, tapi dengan nama itu aku naik. Tapi dengan kesuksesan, kenapa sukanya itu berondong? Nah, karena saya tuh susah banget, miskin banget. Sampai saya nggak mutusin mau jual ginjal, saya udah datang ke puskesmas dari Jakarta Timur. Kok puskesmas? Saya nanya. Oh iya. Saya nanya. Orang gila nanya Oh, iya. jual ginjal tanya ke puskesmas. Iya benar. Kalau misalnya diperbaikin, jujur dulu ya, empoknya masih mau atau enggak? Saya pengen seperti dulu. Tapi kalau misalnya nanti ketemu dengan orang, saya Eli Sugigi, mana nggak ada Eli Sugigi kan giginya mundur giginya kok. Ya udah ganti harus Bingkem. Dok, ini ada fun fact tahu. Jadi Pak Eli itu dulu pakai susuk. Itu dulu. Itu datangnya kemana, Pok? Cirebon. Tapi maaf ya, bukan saya doang artis yang kesana. Oh, iya? Banyak. Tapi saya nggak Pil, Konten dalam program ini disajikan dengan tujuan edukatif yang menghibur semi sketsa. Semua materi disusun untuk mempermudah pemahaman. Semua bentuk komedi dan bercandaan telah diatur dan disetujui semua pihak terkait. Mohon penonton jangan baper dan enjoy the show. Dok, kali ini pasiennya dokter pasti suka banget. Cantik, mulus. Tuh, yang bikin aku semangat jadi dokter kecantikan. Nah, itu lulus uji emisi, pokoknya anti polusi semuanya. Ini cewek atau Serius? mobil sih sebenarnya. Ini artis terkenal dengan kemajuannya. Hah? Giginya. Tahu dong, Dok. Tahu dong. Siapa? Yang sering sama Brondong nikah mulu. Tahu nggak mungkin nggak tahu. Maknya Vicky. Bukan yang itu mah kagak nikah, itu mah settingan kayaknya dah. Ya. Kalau yang ini kayaknya beneran. Oh, ini beneran Ini nikah? ngakunya katanya beneran, cuman Berkali-kali? Berkali-kali. Serius? Sampai penghulunya juga udah karib banget. Oh, lu lagi? Iya, yuk gitu. Iya, bukan Vicky Prasetyo juga bukan. Ini cewek. Siapa tahu dokter berminat juga jadi berondongnya doi. Dia kesini mau konsultasi atau mau apa nih? Kalau mau ngebet gue, usir aja. Tapi dok, dia duitnya nggak ada. Nggak, tapi dia mungkin dia butuh nasihat dokter nih biar lebih muda lagi, biar Oh, oke. berondong lebih nempel lagi gitu. Boleh. Ya? Boleh. Panggilin langsung. Boleh, Ya. langsung kita panggil. Silakan masuk Mbak Eli. Eli Sugigi? Iya. Bukan terkesima kan? Muah. Mau ciuman juga gak? Lu so akrab tadi ngatain dia. Ngatain apaan dia tadi? Enggak, cantik, saya bilang Ngatain cantik. apaan? Cantik, lulus uji emisi. Udah ada Bepom nih, ada Bepom nih. Pikir gua mesin. Emang ini bukan knalpot? Bukan ini namanya rokok kalau lagi begini. Aku pengen tanya deh, aku penasaran soalnya ketemu beberapa kali dengan Iya. Mbak Eli Sugigi ini di beberapa acara TV ya. Tapi baru kali ini kita bisa ngobrol langsung kayak gini. Aku pengen tanya nih, nama aslinya itu memang Eli Sugigi atau disesuaikan dengan Gigi. mohon maaf ya, penampakan gigi? Oh, setan kali menampakkan. Jadi nama aku tuh Eli Suhari. Suhari. Ada ceritanya Eli Suhari. Kenapa tuh? Tahu nggak dulu kendaraan jenisnya Elicak? Enggak tahu. Kayak Helicak India, tahu. beca Helicak. India, beca India. Beca India, oke. Ya, dulu bapak aku narik Elicak pas tahun 71. Pas dia narik 1 hari aku lahir. Oh, ketarik Jadi bukan bibirnya. ketarik. Oh, bukan. Gimana ketarik? Yang kirain kan, Po. Pas aku lahir, jadi namanya Eli Suhari. Eli Sehari, dia baru narik sehari, Elicak aku lahir. Jadi dinamakan Eli Suhari. Oke. Dan dari Eli Suhari itu aku nama itu cukup gimana ya, bagi aku tuh cukup ya membawa aku ke jalan yang bukan benar juga sih. Ke jalan. Hidupku susah waktu itu. Oke. Susah banget ya. Berat apa gimana nama itu. Akhirnya aku datanglah ke sebuah stasiun TV untuk jadi penonton bayaran. Dari situ kurang artis lah gitu, kurang figuran. Aku naik. Yang bayaran tadi naik dari artis ya. Naik kelas Dari ya. penonton bayaran kurang lagi itu kurang penumpang WC umum. Untuk jadi WC umum WC bedu, aku naik. Cuman dibayar 50.000. Terus masih Eli Suhari tuh, belum Eli Sugigi. Lagi itu ada ceritanya, Olga jadi dokter.
Nah, dokter gigi di situ aku dokter giginya. Jadi diganti sama kreatifnya. Dokter Eli Sugigi. Karena dokter gigi kan. Kebetulan Dari dokter situ, gigi. jadi dokter Eli Sugigi. Di situ masih 2007 waktu itu. Dan nama itu jadi paten sampai sekarang Eli Sugigi. Tapi saya tidak mengganti akte lahir saya untuk Eli Sugigi, tetap Oke. Eli Suhari. Eli gitu. Suhari. Tapi Mbak Eli Sugigi tahu kan bahwa mereka itu sebenarnya ngomongin Eli Sugigi itu sebenarnya mohon maaf ya, sebenarnya itu kan kata-kata bully sebenarnya. Iya, bully. Bully yang dia jadikan rejeki selanjutnya. Iya. Tapi dengan nama itu aku naik, terkenal di mana-mana mengalih artis lain. Bukan main. Artis lain cantik. Jadi gigi yang tonggos Iya. itu berubah menjadi rejeki ya. Rezeki. Betul. Karena jadi ciri khas nggak sih? Ciri khas itu dari 2007 terus gigi saya seperti ini, badan saya tapi bagus dok lagi tuh. Oh, emang sekarang Dengan nggak kehidupan bagus? saya enggak, sekarang? sekarang agak gemuk. Oh. Nah, makanya mau konsultasi nih sama dokter. Oke. Jadi dulu badan saya tuh cakep banget, Luna Maya aja lewat. Buset, lewat mana? Lewat rumah gang. gue. Beneran, body aku tuh terus langsing cantik, jadi makanya dipakai di TV. Karena pas nengok rambut panjang, pas nengok ke belakang, wah, Serem ya. silau. Silau, langsung, gitu kan. berkilau. Itu masih rezeki, masih banyak banget lewat gigiku. Lewat gigi ya. Lewat gigi. Oke. Terus- Tapi dengan kesuksesan, kenapa sukanya itu berondong? Nah, karena aku pernah menikah sama bapaknya anak-anak yang seumuran, berondong juga sih, cuma beda 3 tahun. Aku kalah. Kalah apa tuh? Kalah dalam, nah gitu aku belum bisa nyari uang soalnya kan, belum jadi penonton bayaran, belum jadi apa. Jadi aku merasa aku tuh kalah di situ, dicari nafkah sama suami, tapi yang tidak mencukupi, tapi bisa KDRT di situ. Dia KDRT aku. Jadi selama 12 tahun aku rumah tangga sama dia di KDRT terus, ngasih nafkah aja kurang. Aku dagang sayur, aku dagang kue, dagang apa aja masih kurang karena anak, untuk sekolah anak kan. Tapi aku terus bertahan sampai suami aku datang pas sempet aku jadi koordinator penonton ke Trans TV, boleh sebut? Nggak apa-apa. Ke Trans TV aku jadi penonton bayaran, dia cemburu dengan anak-anak buahku di situ. Dia setiap hari datang marahin aku, pukulin aku, gebukin aku depan orang-orang, sampai depan artis, depan Irfan Hakim. Dulu Poeli itu siapa? Kata Irfan Hakim, itu suami aku, kata gitu kan. Yang sabar ya, iya. Aku terus bertahan karena gini, nih gue akan maju nih di sini di TV ini gitu kan. Gue Udah akan maju. feelingnya. Kalau aku nyerah, aku nggak bakal bisa seperti ini jadi Eli Sugigi. Aku dibikin malu, digebuk, lagi jaga-jaga penonton bayaran, dipukul, ditendang. Aku diem. Aku cuman, aku tidak ngelawan sama suami. Aku tidak pernah ngelawan untuk suami, walaupun aku dipukulin parah sampai bir-bir, aku tidak pernah ngelawan karena itu masih suami aku, gitu kan ya. Aku merubah diri aku, pas terakhir dia datang ke lokasi, di situ ada syuting sama Raffi Ahmad sama Tukul di studio itu, aku jaga penonton, dia geret aku depan orang-orang, di situ aku lawan. Baru aku ngelawan selama rumah tangga 12 tahun, aku ngelawan, aku tonjok matanya. Aku tonjok, buak, aku tonjok begitu. Dia langsung nangis. Kok berani ngelawan? Karena kan aku gak pernah ngelawan, selama dipukulin, selama mungkin artis lain gak pernah KDRT kayak saya 12 tahun. Tapi kalau saya 12 tahun selama rumah tangga saya dipukulin, saya kuat. Jadi semakin kuat. Tapi saya pengen jadi orang. Anak saya harus sekolah. Saya tidak pernah nuntut. Pas saya ceraiin dia, saya tinggalin dia, saya bawa anak satu, dia bawa anak satu. Saya selama 5 tahun saya bekerja dari 2007, anak saya titip ibu saya, mak titip anak saya, dan rumah udah nggak usah dikontrakin. Lu kan saya orang Betawi punya kontrakan ya, 1 pintu. Mak, rumah nggak usah dikontrakin, untuk anak saya tinggal di sini. Nanti saya pulang di kamar ini, udah mak, nanti mak nggak usah cuci gosok lagi. Ibu saya kan pembantu dulu, nggak usah cuci gosok lagi, nggak usah kerja sama orang, yang cari duit, gitu kan. Ini belum pernah saya ceritain ke orang-orang loh, karena ini rahasia pribadi. Ibu saya udah nggak ada ya. Saya titip anak saya selama 5 tahun, dari 2007 sampai 2010 kalau nggak salah. Berapa tahun tuh? 3 ya? 3. Saya dapat uang dari hasil TV, uang saya keluar, saya bangun rumah orang tua saya, walaupun nggak bagus, walaupun nggak apa namanya, nggak mewah, tapi udah diganti dengan keramik,
tidak pagar lagi, sudah ganti tembok. Saya bangun 2010 sama orang tua saya, titip anak-anak saya sampai sekolah anak saya. Nanti Aileen mau cari duit terus, saya gituin. Saya pengen, dan saat itu belum ngerti skincare, saya belum ngerti. Sampai Irfan Hakim ngomong gini, Po Eli, badan kamu ini busik, kata gitu kan ya. Jadi tuh lihat ya, kalau digaruk kering. Digini sama Irfan Hakim. Nanti ke salonnya, katanya luluran, tuh mukanya kan hitam, dibersihin, kata jadi rajin-rajin facial. Termasuk Irfan Hakim termasuk baik dulu ya 2008 pas sudah aku naik lenongnya lah gitu kan ya. Aku ke salon, dapat duit aku ke salon. Ya sih bener, kulit aku jadi yang dari hitam Lebih baik ya. lebih baik, mengkilat. Jadi kan setiap hari kamu ketemu artis, katanya. Jadi biar artis itu tidak ngeliat kamu tuh siapa sih itu jelek banget gitu kan. Emang jelek sih muka aku. Cuma dari situ aku belajar, ternyata pas ngeliat artis itu cantik banget, mukanya putih-putih banget dok. Aku harus konsul nih, aku harus cari skincare atau bagaimana, aku perawatan, sedikit-sedikit perawatan dari yang mukaku hitam jadi jadi bisa bersih, lebih rajin, rata lagi, lebih rata. ya. Gigi tetap belum aku rubah. Belum dirubah. Belum. Jadi aku tuh saat itu pengen, karena aku punya badan yang bagus dulu, punya body yang bagus, tinggi 170, berat aku cuma 53. Itu udah ideal body ya. goals dong menurut aku gitu kan ya. Yaudahlah, sering dipakai TV karena sering di acara TV, hampir tiap hari aku syuting. Tidak pernah berhenti dengan keadaan bodiku yang itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi minder nggak, Mpok? Oh, aku nggak pernah minder. Enggak. Aku orang yang Pede ya. Pede. Tapi akhirnya memilih berondong itu karena pelampiasan berarti. Nah, pelampiasan bisa. Karena apa? Kalau sama yang lebih tua, aku akan diatur. Karena aku dulu posisi aku punya duit. Aku punya duit, aku nggak mau diatur. Karena aku udah capek 12 tahun rumah tangga diatur, diatur, dicemburuin, digebukin. Jadi aku balik sekarang, aku yang memanage, aku yang akan punya pegangan, aku yang akan jadi wanita kuat, independen, dan laki-laki hanya menurut saya gue bisa cari duit gitu loh saat itu. Gitu. Oke. Jadi lebih enak berondong atau lebih enak yang lebih tua gitu? Jujur aja. Tadi dulu. Gak pernah sama yang lebih tua. Gak pernah aja yang lebih Nggak tua pernah. ya? Po Eli umurnya berapa? Sekarang 53. 53. Yang paling muda pada waktu merit laki-laki umur berapa? Ferry lagi itu 24 tahun. Gila. Rasanya kayak gimana? Rasanya ya enak. Berondong lebih, namanya berondong ya paling muda itu suami aku yang kedua sebenarnya juga. Ferry sama Bagus, sama suami kedua Bagus. Suami ketiga Ferry, suami ke Ferry dulu apa Aldo, lupa nih gue laki. Nah tuh, kok saking banyaknya. Kan Arifin. Terusnya cerai lama 2011 nikah lagi dengan Bagus. Tapi putus cuman setahun pernikahan. Kalau nggak salah cuma 6 bulan apa setahun, lupa aku juga. Putus karena dia maaf ya. Mokondo. Bukan, satu Mokondo, satu dulu dia berbalik arah. Oh, Tanda kutip ya, pelangi lah gitu kan ya. Gitu. Aku terima dia sebenarnya jadi suami aku, karena aku maafin dia karena aku pengen rumah tangga bener gitu. Tapi dianya nggak bisa diajak kompromi sama aku. Dia suruh tinggal di Jakarta, nggak mau. Kuliahnya pindah ke Jakarta, aku transfer kuliah di Jakarta, dia nggak mau. Dia milih tinggal di Semarang, dan akhirnya aku memutuskan bercerai. Nah saat bercerai aku ketemu dengan Aldo Rossi. Cowok Manado, Surabaya, ganteng, fitness badannya, ganteng banget dok. ya Allah. Sampai aku akhirnya perawatan berdua dia, mau percantik diri lagi, percantik, tapi tetap dikatain sama netizen. Karena itu kita udah punya Instagram kan. Emang ada tuh katanya cowok yang mau ciuman sama dia, katanya gitu. Nah itu juga pertanyaan saya. Kan nanya boleh dong. Plak aja kemana ya? Ke plak aja. Kalau nggak dosa saya plak. Plak aja gak apa-apa. Iya dok, jadi itu saya pengen barengan sama dia biar saya tuh walaupun gigi saya begitu tapi muka saya bersih, kelihatan kinclong gitu kan, rambut panjang, belum berhijab waktu itu kan. Jadi masih kelihatan ABGD, kata orang masih pantas lah Po Eli mau berondong karena badan itu dulu saya awet muda gitu, termasuk orang awet muda Jadi dulu kan. tapi Po Eli yang biayain semuanya. Semua jujur aku yang biayain, tapi dapat endorsean berdua gitu. Saya ajak kamu kerja sama. Gara-gara citra kamu yang hobi dengan berondong, beritanya naik, dapat endorsan. Dapat endorsan, dan orang-orang juga kan jadi bagus tuh. Dulu mah sebelum ada yang sekarang aku paling laku dulu. Endorsan. Sekarang udah ada. Itu bukan level aku sih. Oh, itu bukan levelnya. Aku nggak pernah saingan kalau sama dia. Nggak pernah saingan. Tidak pernah saingan karena lebih ganteng.
yang sama aku gitu. Sekarang gimana sih? Sekarang sudah masih nikah atau sudah cerai lagi atau kayak Sekarang gimana? udah janda setahun setengah. Vicky Farel? Kiki Farel. Ya kan? Iya baru deket. Ya. Aku janda dok. Yang mana tuh? Yang Masih nggak kenal Kiki Farel dia? Iya, Yang kocak mantannya Eva Menurung Bukan, bukan. Nggak ada, itu nggak. Itu Kurang nggak masuk. itu, kalau itu kurang. Nggak masuk kriteria aku nggak. Nggak masuk kriteria Nggak kamu. masuk, nggak level Oke. Mpok Eli tuh Level aku tuh. Siapa contoh? Sekarang lagi viral sama Kiki Farel ya. Kiki Farel. Artis kan, dia artis. Baru ini nih aku udah ketemu artis. Makanya datang ke sini untuk perawatan. Perawatan Mau dong. perawatan. Saya mau kelihatan lebih muda. Saya mau kelihatan apa namanya? Ini nih yang kurat-kurat mata tuh pengen ditarik supaya kelihatan ininya nih ya, nih. giginya juga tarik Mpok. Gigi, jangan salah gigi. Coba apa sih Eli Gigi datang sekarang tuh nggak Kalau- percaya dirinya apa? Ada flek di muka saya memang. Oke, Ada flek. Tapi umurnya berapa tadi? 53. 53. Iya. Normal banget. Ada flek dan mungkin hidung nih katanya. Mau diapain? Hidung saya pengen mancungin, orang nyuruh saya mancungin dulu, Bulet mancungin. hidungnya. Bulet, hidung jambu kan ya kayak Hidungnya hidung jambu. Hidung jambu. Jadi orang Oke. nyuruh saya dimancungin aja Po Eli, tapi kalau saya cantik yang cantik udah banyak. Oke. Gitu kan. Nah gimana tuh? Suruh saya ubah tapi nggak mau cantik ya? Dengerin dulu, yang harus saya ubah tuh apanya, Dok? Apa? Kira-kira apa saya Ya, nanya apa? dokter? Kira-kira dokter. apa? Kira-kira apa, Dok? Aku sebagai profesional dulu ya. Aku Iya. ngelihat sebagai profesional dan aku tanpa memandang Eli Sugigi nanti berkaryanya seperti apa. Nomor 1, gigi. Gigi kan. Gigi. Tapi kan itu rezekinya dia. Ya, aku tadi kan sudah bilang ya, Ya, tanpa sebagai memandang profesional apapun ya. ya. Kan tugasku kan adalah membuat dia jadi lebih cantik, bukan membuat dia laku di endorse kan. Iya. Ini tugas manajernya, bukan tugas gue. Gue punya manajer juga. Baik gak laku-laku. Tugasku kalau aku pengen lihat jadi lebih cantik, aku sih giginya tuh satu Giginya ya. diratain ya. Yang kedua, kerutannya sudah masif dan cukup banyak di daerah sekitar mata. Mata benar. Bawah mata, samping mata, dan di bagian sini ini sudah turun ya. Jadi Iya. kalau kita ngelihat kelopak mata itu harusnya dari ujung dekat kantus mata sampai ujung kiri ini besarnya sama. Tapi di bagian Mbak Eli, di bagian pinggir ini sudah jatuh kayak gini punya, sehingga yang di kecil ini lebih sekecil lipatan matanya ya. Karena ada yang jatuh sedikit di bagian sini. Jatuhnya itu bisa karena ada lemaknya atau karena agingnya juga turun tuh satu. Tapi kan kalau dari alisnya itu kan dinaikin sedikit alisnya. Jadi kalau menurut kemungkinan ini sudah ada jatuh juga ditambah ada lemaknya. Yang ketiga, smile line-nya juga garisnya sudah terlihat. Udah terlihat ya. Sudah terlihat ya. Yang keempat, hidungnya itu juga bisa dibuat jadi lebih mancung, dibuat shape. Yang kelima, Banyak ya, Dok. lemaknya. Tapi kalau hidung saya nggak bisa ngalahin gigi saya dong, mancungnya. Nggak bisa. Jangan. Nggak bisa. Jangan ntar hidungnya begini, giginya begini maju, jadi Nggak Pinocchio bisa. terus ini. Lemak di bagian mana, Dok? Lemak di bagian Lemak mana? di bagian pipi, Ini di ya? bagian sini. Ya. Double Tapi kalau ini kan ketutupan sama hijab, nggak apa-apa ya? Loh, kalau nanti kan kalau sudah menikah kan Nggak pakai dilihat. hijab. Kalau Itu tuh ini anu-anu. gede-gede banget sih. Iya, kalau menurutku sih kalau kita perawatan itu baik yang terlihat ataupun tidak terlihat harus ya, harus dirawat ya. Banyak sih nggak Aku terlihat. takut sama botok. Kalau yang kayak gini punya sih sebenarnya rambut juga nggak terlihat. Apakah rambut nggak perlu dirawat? Rawat. Rambut dirawat. Dirawat, Saya kan? cat, rambut saya rawat. Karena kan Oke. kalau lagi di rumah banyak tamu, kalau aku lepas hijab kalau di rumah kan. Kalau di rumah aku buka. Jujur aku di rumah dibuka, bukan orang yang munafik, yang semua ketemu laki-laki tuh harus tutupan. Banyak orang bilang mungkin aku belum istiqomah banget. Jadi ada yang teman-teman aku yang syari itu nggak mau bersentuhan dengan laki-laki gitu. Kalau aku masih bersentuhan karena kerjaan aku di situ, Dok. Bingung kan kalau misalkan aku harus tutupan, muka aku nggak kelihatan kalau pakai syari kan begini. Dan kalau pakai syari kan harus yang tutup sampai Dadanya. sininya. Dan aku bukan orang kaya dan aku bukan orang yang udah punya duit. Jadi Masih aku harus butuh uang. masih butuh duit, masih cari duit. Jadi kalau di TV pun aku pakai turban, aku turbanin untuk bintang tamu. Masih belajar lah ya. Jadi aku emang bukan orang yang istiqomah banget dalam hal ini. Oke, mungkin aku hijabnya kurang menurut orang lain, tapi satu, hati aku yang aku hijabin. Oke. Tuh. Nah, Ya, Dok tadi Mbak Eli bilang dia takut dibotox. Dia takut Kenapa? dibotok. Takut aja, takut ntar katanya turun lagi setahun gitu kan. Ntar harus botok lagi gitu. Jadi dan kalau aktor sama aktris, aku sebenarnya pengen jadi aktris, Dok, sebenarnya. Jadi main film. Kalau main film itu katanya kan nggak boleh dibotok. Satu, ekspresinya hilang. Di saat jadi orang tua, kerutan itu paling mahal harganya. Oke. Di saat kita begini. Nah, itu tadinya kayak Christine Hakim kan
dia bisa loh sebenarnya untuk botok, dia bisa untuk suntik, tapi kan dia Mengurangi ekspresi dia. nah dia kan Oke. aktris, dia kan ya, Kalau itu relatif lah ya, aku bilang Iya. ya, karena kan itu alasan-alasan karena dalam dunia pekerjaan ya. Tapi kalau misalnya botox buat turun itu salah ya. salah ya. Botox buat turun salah. Banyak orang pada bilang begitu, botox takut buat gitu. tambah tua itu salah. Botox buat kerutan tambah banyak itu salah. Untuk Mbak Eli, Mpok Eli itu bagus, sudah memang harus dibotox sih menurutku. Dibotok ya. Kalau enggak nanti akan lebih banyak dan akhirnya ya kelihatan kayak mohon maaf kayak nenek-nenek pastinya. Nah makanya udah pakai hijab. Di bagian apa tuh dok? Botoksnya? Di bagian Mata sekitar ya? mata, Nah, sekitar mata, daerah mata itu aku Nggak bahaya tuh dok. enggak bahaya sama sekali. Oh. Botox itu sesuatu hal yang aman dan dia itu periodik. Cuma bekerjanya dalam waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Setahun botok lagi Harus terusnya. harus diulang. Kalau dia ngomong, aduh repot dok diulang, ya itu ada nggak enaknya, tapi di situ juga ada enaknya. Tapi kita harus milih doang dong yang botok yang bagus yang di mana. Karena kan ada orang juga, aku pernah mencoba botok tapi nggak ada hasilnya. Oh nggak mungkin, Pernah, hasilnya nggak ada berubah. nggak mungkin. Mungkin dokternya beda, No. kliniknya beda. Aku jelasin kayak gini. Botox itu tidak mungkin tidak berubah. Kalau Apa? botox tidak berubah, sudah pasti yang ngerjainnya ngawur. Nah itu yang kerjainnya ngawur. Di salon aku apa di ngomong dokter? Klinik. Botox itu sesuatu hal yang paling simple dikerjakan. Obatnya cuma titik-titiknya aja dikerjain. Kalau dikerjain pasti ada hasil. Kalau nggak dikerjain berarti dosisnya kurang. Tapi kan aku tekniknya ngaca, ngaco. abis itu ngaca kan, katanya nanti perubahannya berapa hari gitu kan ya baru kelihatan. Tapi bisa aku gini, kok masih kerutan ada di mata gitu. Makanya aku harus kemana nih botok yang bagus. Oh, ke tempatku. gitu. Gitu. Ini kecantikan Athena. Dok kalau botox itu ada ukurannya nggak? Kayak butuh berapa atau? Butuh. Jadi botox itu sebenarnya nama merek ya. Sebenarnya nama yang aslinya itu adalah botulinum toxin. Botulinum toxin itu sebenarnya mematikan otot. Jadi kita kan punya otot wajah nih. Kalau kita gerak nih semuanya punya otot wajah nih. Botox itu botulinum toxin itu pada intinya itu mematikan gerakan otot wajah tadi. Jadi kalau misalnya aku tembak di sini itu nggak bisa gerak nih. Jadi kayak ada tangan yang nahan. Aku gerak itu, jadi pasti akan agak sedikit berat. Nah, kalau misalnya aku suntik di dahi, aku suntik di sini, itu sama seperti nahan kayak gini nih. Jadi pada waktu kita ngomong, beberapa orang yang sudah terbiasa untuk berekspresi menggunakan ini, pasti akan ngerasa sedikit pusing, sedikit nggak nyaman, sedikit nggak ada yang nggak enaknya. Tapi nanti akan penyesuaian diri, 1 bulan kemudian akan menyesuaikan diri sendiri nih. Nah, itu ada titik-titiknya dan ada dosisnya. Jadi misalnya nih di daerah samping mata nih 12 unit. Nah kalau dikerjakan di bawah itu, mungkin Pok Eli kebanyakan nawar. Iya. Jadi Nawar dikasih di gimana? bawah Endorse itu. kali endorse. Ya endorse emang Tuh endorse. kan, jadi cuman sedikit doangan kali. Kadang, Endorse. percaya nggak ya? Kalau aku sih percaya ada barang, ada rupa, ada harga ya. Betul. Segala sesuatu kita tuh semuanya percaya loh itu. Jadi kalau misalnya kita tanyain semua orang pasti ngomong semuanya atau ada rupa, ada harga. Tapi kenapa masih ada yang suka tuh gratisan, yang murah banget kan? Menurutku juga nggak works ya. Untuk Tapi apa? dok, semenjak aku jadi janda kemarin 2022 aku jadi janda, aku udah malas perawatan karena buat apa? Percantik diri kalau juga kita nggak punya suami dan punya suami juga akhirnya cuman bisa lagi cuma dihianatin doang, cuma Empok Eli dimanfaatin salah. doang gitu. Empok Eli salah, aku harus perbaikin mindset ini. Kita tuh cantik tuh nomor 1 untuk diri kita sendiri, Pak. Pok Eli punya anak, Punya. Anak saya cantik malah. cewek, Cewek. cakep banget. Cakep. banget. Pok Eli setuju nggak kalau dia sekolah? Pok Eli sekolahin kan? Sekolahin lah. Tinggi kan? Tinggi. Untuk dinikahin. Iya nikah. Nah, Untuk tahun ini dinikahin. Bukan. Pok Eli setuju nggak kalau saya ngomong Pok Eli sekolahin anak tinggi-tinggi untuk dinikahin? Oh enggak, bukan. Enggak kan? Enggak, Untuk apa? bukan. Untuk Pok Eli? Enggak Iya, juga kan? bukan untuk dirinya sendiri. Untuk dan dirinya sendiri, Iya, benar kan? Iya. Oke, kalau Pok Eli berdoa ibadah dengan Tuhan, itu untuk penonton semuanya atau untuk diri Pok Eli sendiri? Buat aku juga dan buat anakku juga, buat semuanya kalau Ya, aku tapi berdoa. bukan untuk yang nonton Pok Eli Bukan, sembahyang, ya kan? bukan untuk keluarga. Sama Pok Eli, kita tuh mempercantik diri kita sendiri. Nomor 1 itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk pasangan kita, bukan untuk siapa-siapa. Tapi bonusnya itu baru untuk pasangan kita. Untuk pasangan. Kalau enggak nanti ngawur Pok Elinya. Tapi aku sekarang udah trauma dok. Jadi trauma gini lah, sama laki-laki ngeliat laki ganteng tuh udah males banget. Paling lu hanya nipu gue, lu hanya pengen manfaatin gue gitu kan ya. Gitu. Jadi aku pas setahun setengah jadi janda ini aku mikir kok jadi malas ngeliat laki-laki. Bukan berarti aku seneng cewek ya, enggak gitu kan. Banyak orang begitu kan. Enggak, aku enggak begitu. Cuman
oh udah lelah gitu, udah capek gitu kan. Tapi kan Tapi mau nikah lagi mau? Kalau ada yang pasti aku mau. masih mau dong. Aku Satu. udah lelah, tapi kalau ada yang pas masih Bukan mau. lelahnya apa? Aku cari uang sendiri selama 53 tahun ini. Capek nggak? Hidupin sendiri, nyari uang sendiri tuh anak sendiri, nggak pengen deh aku dapat uang dari laki-laki. Nih untuk kamu belanja, Ngasih nih untuk kamu makan nafkahin. dikasih, nggak pernah. Selalu aku yang cari duit. Aku capek. Dokter juga kemarin kan aku lihat tuh janda-jandanya dibantu dia banyak ya. Giliran saya nggak dibantu. Saya dokter Richard. Aku saya- bantu Pak, aku bantu. Ini aku pengen komentarin gigi, karena menurutku gigi Mpok Eli kalau diperbaikin itu langsung berubah banyak banget. Tapi kan aku nggak ahli ya, jadi aku akan panggil ahlinya nih, dokter Ada? gigi, Ada. temen dekatku, partnerku juga. Wow. Aku sering banget konsultasi dengan dia. Boleh ya Pak ya? Boleh dong. Supaya kita pengen tahu gigi Mpok ini bagusnya diapain. Langsung kita panggil aja ya, dokter gigi Indri. Yeay, cantik banget ya. Kok lu lebih bersinar dari gue sih? Halo warna ya ini. Dokternya Gua cantik. gua udah kasih tahu lu. Nanti kalau datang, tolong bajunya jangan terlalu lebih mempesona dari host. Udah deh dong, udah. Dia cewek, dokter cowok. Oh ya beda Iya, jadi beda auranya jadinya. ya. Nggak mau kalau dokter Richard tuh harus paling Paling Poin. paling oke gitu ya. kamu tetap Jadi aku terbaik. ngumpet deh. Makanya tadi aku milih baju yang biasa-biasa aja. Oh gitu ya. Banyak iya. Kok jadi dikomentarin panjang deh. Ini kebalik ya, harusnya aku jadi Poeli Dok, ya dokter berarti ya. gigi, dokter gigi lagi, dokter Indri, dokter Iya. Indri. Ini dokterku dan Dokter- sering bantuin aku perawatan gigi juga nih. Oh, spesialis atau Gigi, dokter spesialis umum? gigi. Iya. Ya kalau Beda gue tuh. kan spesialis Kecantikan kecantikan. dan kontroversi jangan lupa. Oh, dan kontroversi. Dan kontroversi. Kontroversi ya. Makanya tadi aku pas diundang acara Dokter Richard podcast, aku mikir bukan lagi kena masalah dia di itu di mana di IG aku lihat kan. Aku nanya lagi ke timnya, jadi podcast nggak sih? Kan dokter Richard lagi ditangkap segitu kan. Sampai saya nanya gitu. Kan viral banget tuh beritanya. Tiap hari saya liatin gitu kan ya. Tapi enggak po, jadi kok jadi. Ada. Penasaran apa sama asistennya doang. Saya nggak mau kalau sama asistennya doang. Emang apa, Saya Bo? mau langsung ketemu dia. Kan tahu kan profesi dia nolong janda. Nah, itu Kenapa makanya. yang ditolong? Itu karena yang nolong Tapi janda. saya nolong janda nggak ada yang saya kawinin satu pun. Bagus. Sumpah. Itu tanpa pamrih berarti namanya ya nggak? Iya. Dok, itu lihat tuh dokter giginya Eli Sugigi. Kira-kira kalau aku sih prediksiku ya, kalau misalnya ini diperbaikin, itu langsung berubah banyak banget loh. Kalau menurutku ada dua hal yang diperbaikin, satu gigi, satu lagi mata. Itu langsung berubah. Menurut Iya. dokter Indri gimana? Betul sekali. Jadi benar banget yang dibilang sama Dr. Richard ya. Jadi Mpok Eli ini memang dari sisi matanya kan udah turun ya. Tapi kalau giginya itu yang paling menonjol sekarang. Jadi kalau Mpok Eli Dari ngaca dulu, nih, dari di dulu depan ya. cermin kan ya. Memang karena mungkin ya jadi panggilnya Eli Sugigi ya kayaknya ya. Jadi giginya Mpok Eli nih itu yang sangat kelihatan banget. Kalau giginya itu bisa lebih mundur, diperbaiki, dirapikan, pasti Mpok Eli akan jadi jauh lebih cantik. Caranya. Dan endorse-nya lebih banyak kayak juga. Caranya. Mbak. Sekarang aku pengen tanya dulu nih, kalau misalnya diperbaikin, jujur dulu ya, empoknya masih mau atau enggak? Iya. Pasti mau lah. Tapi ingat loh, bisa jadi ciri khasnya hilang, Iya. rezekinya hilang. Gimana? Jadi saya udah siap. Jadi artis tuh nggak selamanya jadi artis. Oke. Ya kan? Artis tuh ada masanya. Cuman kalau Eli Sugigi itu otaknya tuh jalan gitu kan ya. Saya sekarang mungkin sepi job, tapi saya bikin butik di rumah. Saya jualan bazar kemana-mana, saya jualan baju. Sekarang apa yang harus cari duit nih? Saya berjualan, saya visit kemana-mana, saya jualan. Sekarang saya punya butik baju di rumah. Saya bikin untuk saya dagang. Untuk di TikTok, untuk di Instagram, otak saya jalan. Mungkin kalau ngalilin gigi doang, gigi saya tonggos sampai sekarang mungkin nggak laku. Saya sampai percantik diri saya ini, sampai gigi saya potong. Banyak sih diundang, tapi kan cuma undangan doang. Paling undangan sebulan sekali 2 kali. Tapi kan saya pengen kayak dulu, pemain sinetron yang stripping sampai 2 tahun 3 tahun. Saya pengen seperti dulu. Tapi kalau misalnya nanti ketemu dengan orang, saya Eli Sugigi, mana nggak ada? Eli Sugigi kan giginya mundur Giginya udah Ya udah ganti Eli Sumingkem. jadi bisa mingkem ya, ya benar juga. Saya ganti bukan Eli Sugigi, Eli Sumingkem. Gitu. Dokter Iya, Indri, ini benar-benar. kalau misalnya kita tipikal gigi seperti ini, bagusnya kita apain nih? Jadi yang paling utama adalah dia harus dirapikan. Jadi kan kalau sekarang ya, Mpok Eli ini kan kalau
buka mulut aja atau posisi rileks aja kan susah mingkem ya, bener Iya. gak Mbak Po Eli? Kenapa? Karena antara gigi atasnya dengan bawahnya itu sangat jauh jaraknya. Jadi kalau misalnya posisi Po Eli, jadi tonggos itu kan sebenarnya penyebabnya banyak ya. Banyak. Bisa dari rahang, bisa dari giginya. Aku dari yang dot maju. dulu ngedot. Ya Ngedot. betul. Ada juga memang penyebabnya dari kebiasaan buruk. Bisa. Jadi kebiasaan ngedot. buruk sejak kecil itu Ngenyot juga dari akan kecil bisa? mempengaruhi. Betul sekali. Ya jadi betul. kalau suami sering ngenyot juga bisa juga. Udah tua. Tua. Udah tua ngenyotnya. Durasinya dong beda. Kan kalau dikenyot nggak mungkin 24 jam dong, ya kan? Capek juga ya. Tadi Iya, ini jadi melenceng. Iya. Lanjut. Iya gitu. Nah jadi kalau tapi kalau yang aku lihat dari Po Eli ini yang paling utama sebenarnya giginya. Dengan giginya dirapikan ya jadi Caranya? lebih mundur. Nah merapikan gigi itu bisa dengan behel. Palu. Ya dengan behel. Nggak mungkin di palu ya behel. Behel? Atau ya behel. Kawat gigi. Betul kawat gigi atau dengan eyeliner. Eyeliner itu Itu apa? Nah, Bukan eyeliner buat ini. Yes, betul. Jadi kan kalau zaman dulu memang yang kita tahu adalah behel merapikan gigi, kawat gigi kan sakit, terus udah tuh nggak bisa makan, ya kan? Temen Bener gue kan? kawat gigi ya. 1 bulan diet dia berasa. Ya, Apapun yang dimakan rasanya sakit semua bibir dia. Iya, betul. Nah, sekarang itu sebenarnya nggak sekarang sih. Sebenarnya eyeliner tuh udah sejak 28 tahun lalu sih sudah ada sebenarnya. Cuma kan seiring dengan perkembangan teknologi, orang kan udah nggak mau lagi sakit, Iya, orang maunya sakit painless. banget, Terus kan kalau pakai behel kan Po Eli susah kalau Susah. depan kamera kan. One boy Nah, susah. betul. Jadi ada yang namanya eyeliner. Jadi eyeliner tuh bahannya kayak plastik transparan tipis. Nah, gitu. Jadi Oh, taruh gigi ya, kayak gigi dipakai. palsu gitu. Yes, betul. Tapi dia bisa narik. Dia bisa narik. Kenapa? Karena dia sudah diprogram. Jadi setiap minggu kita akan mengganti eyeliner sendiri dan bisa cepat pasang. Kan kalau pakai kawat gigi kan Po Eli susah makan dong. Iya. Susah makan, makannya nyelip sana, Nyangkut, nyelip nyangkut. sini. Sama Ya, nggak bisa sariawan. ini jadinya makin Iya bener. Nah kayak gitu kan terus jadi lebih maju kan. Nah kalau itu enggak karena dia di bawah 1 mm. Jadi cuma Habis itu suka kayak gini. Nah, Emang gitu. terus kalau habis makan kumur-kumur ya. Mending belum ada yang nyelip cabe apa gitu. Iya. Kan kalau Po Eli susah kan. Bisa-bisa behelnya di atas bibir ya. Iya, betul. Sampean gitu. Jadi suster jahat banget sih. Tahu lu. Nah, terus yang paling utama nih kayak kamu udah berapa lama pakai behel? 1 tahun 8 bulan. 1-8 bulan kan. Nah, kadang-kadang kan kamu susah makan kan. Aduh, entar kalau makan kerupuk nanti bracketku lepas nih. Bener. Nah, kalau lepas nanti giginya jalan-jalan lagi kan. Ah. Terus kawatnya diganti lagi, progresnya kan terhambat lagi, Iya, bener, ya kan? bener. Nah, kalau pakai liner tuh enggak. Jadi kamu kunci cuma tinggal kalau pakai kamu kooperatif hanya pakai 20 sampai 22 jam itu gigi kamu akan rapi. 20 sampai 28 jam 22 jam. 22 jam. Jadi lepas sehari. sehari. Jadi hanya di Hampir setiap hari dong. Yes, betul sekali. Tapi progresnya tidak selama behel. Kan kalau behel lama ya. Nah, jadi kalau misalnya liner itu paling cepat bisa 3 bulan sudah rapi. Bahkan ada yang minggu. Yes, Serius? Berapa? betul. 3 bulan sudah rapi. Betul. rapi. Jadi Wow. tergantung kasusnya. Eli cantik 3 bulan. Kalau yang ini kasus ini Nah, berapa ini tahun? berapa tahun? Lu enak aja Gak berapa nyampe tahun? bertahun-tahun. Paling lama 1 tahun. Tapi kayaknya kalau aku lihat dari Mpok Eli ya, kan sekarang kalau Mpok Eli senyum itu kan sangat maju banget. Terus di sebelah sininya tuh ada yang namanya daerah gap ya yang jauh banget. Jadi kalau Kan senyum gigiku ompong sebelah sini bisa digituin. bisa. Nah, jadi Aku mau jualin foto anakku nih sebenarnya. Ah. Anakku kayak dokter gigi rapi. betul. Jadi anakku di kecilnya aku behel karena gini. Ya. Takut namanya keturunan ya dok ya. Jadi anakku pas SD karena aku punya duit lagi tuh ya. Ya. Aku pasang behel. Dia sampai berapa tahun. Jadi giginya hasil gini. Anakku dia cantik banget dok. Iya. Ini promosi anak nih. Anaknya cantik. Iya. Anakku Nah. cantik kan kayak dokter. Oh iya. iya, betul. Beda kan? Iya ya, nggak kelihatan ya. Kelihatan anaknya ya. Nah, Giginya jadi juga rapi. jadi memang ya. Itu nggak salah ambil dari rumah Enak sakit. aja. Sudah pernah periksa darah belum? Enggak dong, ini anakku bener. Nanti golongan darah emaknya A dia B. Enggak
makanya gigi anakku tuh rapi banget. Aku lihat Rapi. makanya pas Betul. aku berhasil si Ulpi cantik ya giginya aku rapiin Nah, gitu. jadi Po Eli itu ya selain dimundurin, Po Eli juga harus mengubah senyumnya. Jadi sekarang kan kalau Po Eli senyum lihat kan daerah gelapnya itu kan gede banget kan. Karena Po Eli gigi belakangnya hilang. Hilang. Nah, gitu. Jadi dengan aligner itu udah jelas nih progresnya. Misalnya ada 15, berarti Po Eli ada 15 aligner. Berarti Po Eli akan selesai dalam waktu minimal 15 minggu. Nah, 15 minggu cepet loh. yes, tidak Diganti jadi tidak giginya, seperti behel. dicopotin semuanya. Enggak. Jadi liner itu ada di Coba kita lihat dulu ya. gambar dong. Kita Nah, coba lihat gambar supaya sudah dapat diprogram. apa ya? Penggambaran. Aligner, gambar aligner, bukan Po Eli Sugigi. Dokter juga yang rinci dong, aligner. Ini kan biasanya yang tampil bintang tamu. Po Eli udah pernah di behel? Bawahnya. Bawahnya, Karena atasnya? berantakan di bawah atasnya belum pernah. Oh, berarti- Karena penyangga gigi sampingnya nggak ada. Dok, aku sebelum kita lanjut tanya ya, aku pengen tanya dulu. Ini kan dalam waktu 15 minggu, dalam waktu 3 bulan sudah bagus. Tergantung kasus ya, itu yang paling cepat. Harganya berapa sih? Nah, memang harganya mahal ya. Kalau kawat gigi kan sekitar 10 sampai dengan 20 ya? Yes. 20 jutaan ya? ya. Oke. Betul. Itu yang benar ya? Betul. Kalau yang abal-abal kan ada yang 3 juta, 4 Ya. juta. Di 1 Abang juta, Jepitan 2 ada yang juta. 7.000. Serius ada? Jangan warna-warni ya. Iya, yang kembang. Ada yang jual di toko orange. Wah, gak tau biar keren kali ya. Begitu dipasang ada behelnya langsung ya. Nah, itu udah pasti enggak ya. Jadi memang aligner itu yang sampai sekarang yang terpercaya memang cuma hanya satu merek ya. Ya, seperti itu ya. Boleh Gigi sebut. aku Berapa yang sih Rata harganya? nggak rata Nah, ya? Kapik bukan. Oh, bukan. Iya, jadi merek yang terpercaya ya memang udah 28 tahun dan Indonesia udah 14 tahun ya itu harganya memang sekitar 80 jutaan sampai 100 jutaan. Oh, itu ya Invisalign ya. Ya. Aligner ya namanya ya. Ya. Jadi kayak gigi palsu gitu. Ya, dipa- cover. Casing. Casing. Kondom gigi. Nah, ya. Casing. Ya, ya Gigi casing. asli kan Lah kan benar. Emang dasar. Bercanda mulu lu. Iya, Aku mau nanya. Nah, Kan gigi aku seperti maju. itu. Iya, Dimundurin betul. pakai apa nanti? Ya itu dimundurin dengan Bisa? ini bisa Kan bisa umur aku udah sekali. 53 tahun. Bisa, pasienku sampai umur 60 tahun. Bisa. Giginya kuat. Ya, jadi kalau ini tidak dicetak karena ini tuh memang diproduksikan dari Amerika ya. Kalau dicetak lama, 1 bulan baru nyampe Amerika. Jadi kita menggunakan di klinik saya ya di Dogi Dental Clinic itu kita memakai Promosi dia. iya jadi di scan. Jadi kita udah scan digital dikirim langsung. Jadi kita menggunakan digital di scan. Nah, nanti giginya di scan langsung akan dibikin treatment plan-nya. Mahal banget dok tapi Gitu. dok. Ronsen Ya, gigi dulu betul. nggak? Tapi 80 juta. kalau dihitung-hitung yang Po Eli ya, misalnya nih orang pakai behel kan lama kan, bisa sampai 4 tahun, Iya, bisa sampai bener, 5 anak saya aja tahun, 6 sampai tahun. 6 tahun, kontrol tiap bulan. Tiap Kalau bulan. di total sama nggak Berapa sih? iya? Bisa aja Masangnya sama lagi tuh aku kan? 12 juta Nah, belum masangnya. tentu dibandingin sama sakitnya, sama waktunya harus tiap bulan kontrol. Kalau ini Po Eli nggak usah tiap bulan. Dan nggak kelihatan ya. Betul, tidak kelihatan. Jadi bisa 2 bulan lebih baru kontrol. Ini ngomong-ngomong di tukang gigi sudah ada belum ya? Nah, tinggal bakalan. Ini tuh masih import ya. Oh belum ya? Belum. Soalnya kan kalau kita ngeliat Enggak, kalau beneran kalau kita ngelihat kan dokter gigi keluar treatment kan cabut Iya. gigi, tukang gigi ada, cabut Ikut. gigi Ya, juga. betul. Dokter gigi bilang kawat gigi, tukang gigi langsung muncul juga, kawat Iya. gigi juga iya. Benar. Ini Implan, bentar ada lagi sekarang yang implan. muncul juga nih. Belum Iya. belum available ya? Belum. Dan Dokter, ini dokter. tidak Dok- juga semua dokter gigi bisa. Dokter Richard juga giginya kayaknya harus dibetulin dikit ya karena miring. Dokter gigi jangan. sebenarnya dokter Richard sebenarnya udah dirapikan sih. Miring sedikit ya, miring nih. Sudah. Aku enggak. Iya. Yang mana miring? Nah, Oh bukan, panjang. aku punya itu ini, aku punya itu bukan miring sih, lebih ke tepatnya asimetris. Iya. Jadi gigiku tuh mandibulaku tuh geser ke sini, jadi ke gini. Gigi, Oh, iya, gigi iya. tengahku tuh tidak di tengah kayak gini. Iya, Jadi kayak di gini, tengah. satu. Garis tengahnya. Yang kedua gigi atasku itu juga tinggi Kan turun. pendeknya juga Iya. beda ya. beda Nah, gitu. makanya aku dari tadi Aku sudah operasi pernah ya. datang ke dia, sudah pernah konsultasi juga. Untuk solusinya itu berat banget. Yes, betul. Oh. Harus potong, harus ini, harus ini, itu. Udah nggak usah deh, gue Lino banget Gue kan. mau jadi artis Lino. sumpah. Iya, Nih, benar. aku mau nanya nih Dokter sama Richard dokter. nanti vakum berbulan-bulan nanti. iya. Jadi followernya turun nanti. Jangan ya, jangan ya. Enggak lah, dia Kayak mah. gini aja laku ya. Ya nggak? Nih, dok. Apa bedanya dokter umum sama orto? Ini boleh nggak harus di orto kah atau
dokter gigi umum juga boleh. Nah, jadi sebenarnya kalau di Indonesia memang kalau untuk yang melakukan orto cekat itu memang ada spesialisnya, yaitu spesialis orto ya. Nah, kalau aligner ini dia termasuk dalam kondisi kategori yang orto lepasan sebenarnya. Gitu. Jadi memang kalau di Indonesia pun ada batasan yang kayak sekarang lagi hits juga ya, yang abis operasi gigi bungsu terus meninggal kan. Jadi sebenarnya apakah dokter gigi umum nggak boleh? Boleh. Tapi memang ada batasan kasusnya. Jadi kasusnya dari sini sampai sini itu boleh dilakukan dokter gigi umum. Tapi jika lebih kompleks dia harus dirujuk ke spesialis. Nah, gitu. kalau Seperti Po itu. Eli khusus nggak? Kalau untuk Po Eli itu jika dengan menggunakan aligner itu bisa. Tapi memang satu lagi, jika menggunakan aligner ini tidak semua dokter gigi bisa. Jadi memang dia harus tersertifikasi ya. Oke. Jadi ada Berarti nggak ada yang endorse tuh kalau providernya. begitu. Aku kasih bantu jawaban. Kan, Po Eli nungguin endorse ya. Ya tunggu Nggak ada di yang endorse sama endorse. Dogi ya. Tolong bagian promosi tadi cut aja. Benar, cut aja ya. Ya benar, nggak boleh. Enggak, bercanda nanti nggak ditemenin lagi. Aku Iya. kasih tambahan ya. Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang paling umum terjadi itu ditanyain apa sih bedanya dengan dokter umum, dokter kecantikan dengan Ya, dokter betul. spesialis kulit ya. Lebih bagus dokter kecantikan lah, ada yang lebih bagus dokter kulit lah. Dokter kulit soalnya belajarnya lebih lama ya. Gini ya, kita berbicara kulit, jerawat, flek dan lain sebagainya. Itu dari kita dokter umum juga kita sudah pelajarin. Bahkan jauh sebelum dokter kulit ikut di kecantikan, dulu tuh nggak ada yang mau pegang jerawat, itu hal yang biasa. Dokter umum juga bisa kerjakan. Apalagi ada dokter yang sudah menggelutin atau fokus di bidang kecantikan. Jadi setiap hari ketemunya jerawat aja, setiap hari ketemunya flek aja. Dan itu bahan umum loh, sama seperti flu, batuk, pilek. Apakah itu penyakit dalam? Enggak. Itu dokter umum juga Betul. pegang. Nah, ketika kita mendalamin di kecantikan lebih dalam, maka kita ketemu yang namanya jerawat, flek, ngobatin lebih banyak ya. Boleh nggak? Boleh. Dokter kulit boleh nggak? Boleh, lebih lagi itu ranah dia, boleh-boleh saja. Kalau dari kemampuan ya dilihat dari pengalaman dan juga peralatan yang ada. Betul. Nah, begitu juga dengan dokter gigi ini sebenarnya. Betul. Jangan terlalu ribut. Aku kasih tahu ya, bagi kalian semua kolegium juga dengar ini semua ya. Kalian jangan terlalu ribut antara orto dengan umum. Kalian lihat tukang gigi di luar sana itu. Banyak. Gue bilang kalian ribut. Tukang gigi di luar sana itu Banyak. pada ngerjain punya kalian. Itu yang kalian perangin. Jangan kalian berantem sibuk berdua. Yang dari orto sibuk berantem ke umum kayak gitu punya. Sedangkan di luar sana orang yang bukan gigi pegang tang. Pegang kawat ngerjain. Sedangkan kita cabut gigi gratis gigi palsu. Pakai martabak. Nah, bener. yang kita perangin itu mereka. Nah, Iya, benar. karena apa? Ini kan mereka ini kan ada kompetensinya. Baik gigi-gigi yang kawat gigi kayak gini punya kompetensinya yang seperti apa yang dikerjakan umum, seperti apa yang dikerjakan orto. Udah, yang berikan mereka pelatihan yang sesuai. Paling Betul enggak Indonesia sekali. itu sudah maju dikerjakan oleh dokter, bukan oleh tukang itu Iya. dulu. Karena yang Nah. penting adalah pasien dikerjakan secara bertanggung jawab. Nah. Benar nggak dokter Nah, Ica? aku pernah di Gitu. Palembang juga gigi Nah. pertama kali aku potong di Palembang. Di temanku. Dia itu bukan dokter gigi, tapi dia bisa finir gigi Ah, dan itu. potong gigi. Dan dia dikritik sama Ikatan Dokter Indonesia akhirnya. Tukang? Iya. Nggak mungkin. Tukang atau dokter? Nggak mungkin. Dia apa? Dia apa? Tidak mungkin. Dia ke gigiku rame tuh. Berhasil kan viral. Gigi aku terpotong, gigi aku viral kan aku jadi cantik bilang gitu Iya. kan. Eli operasi plastik katanya gitu kan. Rame tuh di IG. kan. Diapain oleh ID? Ternyata dia di WhatsApp di DM dimasukin dia tuh bukan berizin kata gitu. Tidak ini Tidak ada izinnya. Tidak ada izinnya. Bukan Sampai- dokter. Bukan Bukan dokter. dokter. Gitu. Dia tukang gigi. Ya benar kan. Ah, Nah, ini dia iya. kena diprotes sama Ikatan Dokter Indonesia karena gigi aku dipajang, akhirnya aku suruh hapus po karena dia tuh di Palembang emang kerjanya finir Itu gigi, yang potong gigi. gigi depannya itu bukan Po Eli yang dipotong itu. Ini potong tadi kan segini nih Panjang banget segini. Iya. Lihat kan Dokter panjangnya. Indri, apa sih resikonya kalau misalnya kita mengerjakan di tukang gigi yang abal-abal? Nah, jadi yang paling utama adalah ya, jadi kalau tukang gigi kan dia tidak sekolah secara kedokteran ya, dia tidak belajar anatomi, Nah. dia tidak belajar gimana Kursusnya fungsi 2 hari, giginya. dapat Iya, sertifikat. betul. Jadi ya, misalnya kayak Lu gigi sekolah palsu. capek-capek, lu sekolah berapa tahun? Nah, iya kita sekolah 5 tahun minimal. 5 tahun ya? Dia 2 hari doang, Iya. dapat sertifikat. Iya. Betul. Udah gitu lihat tutorial YouTube. Cara pasang behel. Heeh,
Cuma ya. data pasiennya aja gue. Jadi kalau potong ya cuma sekadar potong Po Eli, dia bisa aja pakai mesin apa tinggal dipotong kan. Iya. Tapi efek dari hasil potongnya itu kan akankah itu berbahaya? Nah kayak Po Eli habis potong misalnya, Linu Maya, doang sih. ngilu kan jadinya kan Po Eli, karena sebenarnya potong itu tidak asal sekadar potong. Iya. Nah tapi harus diperhatikan dari anatominya, fungsinya, Sarafnya. sarafnya. Terus yang kedua baru aku pindah ke dokter. Nah. Kedua kan dipotong lagi tuh dok, udah setahun kemudian aku dipotong lagi karena masih panjang. Jadi sampai segini sekarang nih. Sebenarnya bisa dipotong sampai ke atas, cuman aku nggak mau. Linu banget. Ih, nggak bisa Po Itu Eli. berkali-kali, Po? Nggak Dua kali bisa. potong. Dua kali. Dua kali Jadi Po Eli belum pernah dibehel atau Atas nggak pernah, secara liner bawah itu. doang. Tapi jarang kan giginya tadi. Ini dipakai porcelain. Iya. Di porcelain. jadi- Oke, kita akan lihat perubahan Eli Sugigi dari masa ke masa. Ih, panjang banget tuh. Panjang Iya, banget tuh. betul. Rezekinya lancar kan tapi. Iya. Nah, jadi dari Po Eli ini yang paling kelihatan memang gigi depannya ini yang dipotong ya, Po Iya. Eli ya. Betul. Nah, cuma Po Eli belum perhatikan gigi bawah Po Eli itu kan naik ke atas tuh. Nah itu yang belum di Nah, ini bea yang lagi gigi tuh bawahnya. ya. Nah, ini tuh akan menabrak gigi atasnya loh Po Eli. Oh bisa-bisa tabrakan. Betul. Kayak mobil ya dok. Iya. Nanti lama-lama nih gigi atasnya tuh bisa patah Po Eli ketika Oh, gitu. gerakan fungsional. Jadi ada baiknya Po Eli merapikan. Kalau Po Eli mau di depan kamera nggak bisa pakai behel nggak apa-apa, pakai liner. Gitu. Oh, di endorse nggak? Ah, Itu. Nah, itu saya saya kalau belakang untuk kamera ya berarti. 100 juta, 80 juta untuk gigi doang. Saya 80 juta itu sampai selesai ya? Sampai selesai. Sampai ngira, selesai. Sampai selesai karena Di dia tempat dog gear. ya, Gue bantuin. Cut ya bagian itu. ini panjang, ini Iya. panjangnya ini duluan. Terus kontrolnya berapa lama? Nah, kontrolnya bisa 2 bulan lebih baru kontrol. Oh iya, kan kalau misalnya kan kawat gigi kan sebulan sekali. Nah, that's why makanya jadi itu udah disesuaikan dengan ya kesibukan dan apa perkembangan teknologi ya. Jadi nggak perlu harus tiap bulan datang kontrol. Kalau behel kan harus tiap bulan datang Kelihatan ya ini kontrol. dulu belum pernah perawatan. Nah. Kesini udah perawatan nih. Nah, Nih. tapi ya Pak Eli ya kalau misalnya ini dimundurin ya Pak Eli ya. Hah? Ini akan Cakep jauh banget. banget. Pasti lebih Ada nggak cantik. hasil yang udah mundur? Nggak ada. Mana lu kerjain dulu lah. Ada. Susah, Ada ya? editingnya susah. Ada yang kan masuk viral banyak. Yang Oh itu, tuh. oh itu yang di veneer ya? Ini dipotong. Potong. Oh dipotong. Jadi Dipotong. sebenarnya Enggak, itu yang ujung. Aku. Demi Allah. Iya itu dipotong. Ini potong Jadi- pertama, potong kedua. Oh itu angle kamera. jadi Photoshop ya. yang berubah banget Po Eli dari panjangnya sama dari ada celah nih. Celah di sini. Celah di antara dua gigi. Nah, ini sama Po Eli ditutupin dengan setelah dipotong itu ya, tutupin dengan berarti di crown ya. Di crown ini potong Nah, crown pertama, iya. ini kedua. Nah, tapi Po Eli akan masalahnya Po Eli kalau dari samping kan masih maju banget tuh, Masih. jarak atas sama bawahnya jauh banget kan. Itu tidak bisa asal potong-potong aja jebret gitu. Po Eli harus mundurin. Nah, dengan dimundurin rahangnya Po Eli juga akan remodeling itu sebenarnya. Jadi akan lebih mundur. Tapi enak sih sekarang saya bisa mingkem. Dulu mah susah banget mingkem. Oh iya serius. Susah. bisa lah, Pegel dok, pegel. Iya. Tapi sekarang kan kalau foto paspor KTP nggak boleh gini. Oh ya. Oh berarti pantesan dulu nggak pernah keluar negeri ya? Pegel saya kalau foto paspor. Saya kemarin foto lagi tuh. Saya bikin apa kemarin ya? Foto paspor kan? Ngulang paspor. Nggak boleh kelihatan gigi ya? Hah? Nggak boleh kelihatan gigi Jadi gimana? harus Ah, gini. Jelek banget sumpah. Akhirnya pas saya ke luar negeri ke Singapura, dia tuh foto paspor lo kata Indra Herlambang nih hasilnya gitu kan ya. Ya Allah Pak Ari jelek banget. Kalau mingkem katanya. Jadi saya cantikan senyum dok. Oke. Nih Dokter Indri, Iya. kalau pakai apa tadi eyeliner? Heeh. Eyeliner itu seumur hidup atau tadi kan cuma 2 Oh bulan? tidak, Itu tidak. udah Tidak stay seumur hidup. giginya. Hanya udah sampai seperti itu, udah selesai dia program linernya. Setelah itu ada yang namanya retainer. Retain artinya Apa tuh? mempertahankan. Retain. Ah, Karena jadi aku abis pakai behel juga harus kalau pakai udah rapi, retainer. pakai retainer. Betul. Ya apa itu retainer itu apa? Nah, retainer tuh ya hanya dipakai 8 jam sehari, biasanya tiap malam. Dan itu nanti diatur lagi. Jadi misalnya setahun pertama. Jadi kan Oh sama gigi yang sama kayak gitu juga kayak gigi sama, palsu plastik betul, tadi tapi pakai betul. cuma malam. Iya, Oh, betul. karena kan Seperti malam itu. waktunya bergerak ya.
ya. Waktu kita semua Bukan, juga kenapa? Jadi gini teorinya. Gigi itu kan bergerak. Bergerak, iya. Ketika gigi itu digerakkan, Teng, dia kan teng, tertanam teng, di dalam teng. tulang kan. Iya. Nah, tulangnya kan masih remodeling. Jadi ketika giginya udah dirapi nih, tapi tulangnya kan belum fix ya. Nah, jadi kayak kita patah tulang aja gitu ya. Kan tulang itu lama ya. Nggak bisa kita harapin 1 bulan nih langsung tulangnya padat. Kan nggak bisa ya. Dia butuh waktu berbulan-bulan. dia nggak bahaya dok ke urat. Nah, Ke uratnya nggak bahaya. tidak ada Oh, hubungan nggak dengan ada. urat, tidak ada. Jadi kalau misalnya udah rapi nih, misalnya ya, udah rapi, terus udah tuh tiba-tiba lepas aja, nggak di retain, nggak ditahan, tulangnya kan masih Jadi masih gerak remodeling. lagi ya? Dia akan gerak lagi, betul. iya, Jadi iya. dia harus ditahan. Nah itulah yang kadang-kadang pakai behel kan suka nggak teratur pakai retainer, terus balik lagi. Balik lagi, Nah, jangan. betul. Kalau ini berarti Gitu. lebih mahal tapi nggak sakit, lebih Nah. mudah dan nggak cepat, kelihatan. nggak kelihatan, betul. Jadi artis-artis banyak banget yang pakai eyeliner ini. Tapi gitu. kuning Tapi kan artis giginya nggak maju kayak saya. Enggak juga. Ini Contohnya kan saya maju banget. Contohnya misalnya artis yang caling itu sekarang udah nggak Gingsul. caling. Oh, iya, Gingsul, Ya, Gingsul. Jadi kayak Chelsea Dia mah Olivia gingsulnya misalnya. satu, saya sebaris gitu lihat. Nah, dia sama. Mau satu, mau sebaris itu bayarnya sama. Kan Dokter udah Hendri, paket. kalau misalnya kita punya anak giginya agak sedikit maju ya, atau Betul. giginya nggak rapi. Nah, ya. Berarti kan ini itu kan juga. bukan cuma tonggos nih kan? Betul. Giginya jarang, Betul. giginya agak maju mundur. Betul. Ini kan semuanya bisa dikerjakan pakai eyeliner ini kan? Betul sekali. Dari umur berapa sih bisa kita kerjain? Betul sekali. Jadi gini, kalau misalnya anak kecil itu ya, ini juga ya, aku inian dulu ya. Jadi kadang-kadang aku dapat pasien juga beberapa ya, dia udah konsul ke beberapa dokter gigi, tapi nanti aja kalau udah gede baru iya. baru ditanganin, bener kan? Nanti aja. Nah, kalau rahangnya itu misalnya dia datang udah lewat dari pertumbuhan rahangnya, kan otomatis kan dia jadi udah keburu tonggos atau dia keburu maju, ya kan jadinya perawatannya jadi lebih kompleks kan. Nah, tapi kalau dia pakai behel misalnya di umur 7 tahun atau 8 tahun, kan susah ya anak umur 7 tahun. Susah, Nggak dong, boleh ya iya. kamu ya makan keripik, nggak boleh makan Iya. ini permen gigit-gigit nanti patah ya nggak. Iya. Nah, kalau pakai eyeliner ini sangat memungkinkan. Jadi mereka bisa membersihkan giginya juga dengan lebih baik dibanding dengan behel. Dan itu paling cepat umur berapa? Itu bisa di umur dari umur 7 tahun. Ih, gila. Iya, anakku bahkan 9 tahun sekarang lagi pakai. Gitu. Karena kan masa pertumbuhan anak kalau ompong dikit aja kan Betul. gatel. Nah. Gatel ya. Nah, masa pertumbuhan begini. Di lidahnya ya. Itu akan ngaruh Majuin. ke depan gigi kita Iya, jadi nanti. jadi lebih pas tepatnya numbuh. adalah kalau dia dimulai dari sedini mungkin, kita akan memodifikasi pertumbuhan rahangnya. Diharapkan misalnya dia berpotensi maju rahang atasnya atau rambonya maju, dia tidak keburu maju. Nah, seperti itu. Pencegahan dini. Pencegahan dini, Oh, betul dan- sekali. Atau istilahnya interseptif. Nah, kalau di kedokteran gigi ya. Dan enaknya gitu. tuh kalau pakai eyeliner nggak harus cabut berarti. Aku kan Itu cabut juga tuh. bisa dihindari. Jadi misalnya kalau dia kelihatan nih udah gigi susunya aja udah maju mundur, kurang ruangan, kalau dia dilakukan penanganan sejak dini, bisa jadi kalau dia tidak dilakukan nantinya dia jadi cabut. Tapi kalau dilakukan sejak dini, dia jadi tidak harus cabut. Kamu memberikan Gitu. space ya. Betul, karena dia sudah mempersiapkan lengkung ruangnya, terus rahangnya. Misalnya dia tadi giginya kebalik, otomatis kan dia jadi nanti maju terus tuh cameh kan. Nah, dia udah diloncat dari dia kecil, jadi ketahan, jadi dia nggak keburu cameh. Nah, seperti itu. Oke, Dokter Indri, to the point aja. Kalau Empok Eli Sugigi ini berarti 80 juta nih. 80 Budgetnya ya, budget Iya, 80 juta ya. betul. 80 juta kalau misalnya kita kerjakan pakai eyeliner, berapa lama sih menurut Dokter Indri dia Oke, akan bagus? dari prediksi pengalaman aku ya, kalau untuk dari senyumnya aja, Mpok Eli akan ngerasain mungkin 5 bulan udah bisa. Udah Gila, mundur. bulan. Cepet banget, Betul. pantas aja Berarti 80 pas saya juta. anak saya nikah, Bisa. saya balik kebayang udah cantik dong ya. Bisa. Nah, Mpok Eli kalau mau Makanya nikah, dia ngomong, Bukan mama gua. Bukan mama kan. Jadi pengantinnya kalah sama ibu kan. Ya, jadi Coba kita tanya dulu Empok. Kalau misalnya suatu hari nanti calon menantunya bilang, aku nggak jadi lah, aku dengan mamamu aja. Empok Eli mau nggak? kira-kira? Enggak mau lah. Saya sejelek-jeleknya saya tidak akan mengambil Punya hak anak anak, saya. anak-anaknya ibu. Gitu. tapi kan pernah ada kasusnya itu kan. Itu mah orang lain. Itu orang lain. Saya Jangan masih- ya. Saya masih punya iman. Nah, Pok, kan 80 juta. Iya. Jual ginjal aja. Duh. Pernah jual ginjal enggak? Murah amat ginjalnya 80 juta. Emang ginjal berapa? Ginjal. Ginjal tuh 1 miliar sekarang. Emang iya? Iya. Udah 80 juta mah enggak apa-apa dah. Enggak mau lah. Masih ada nyosok berarti 920 juta. Dulu saya pernah mau jual ginjal waktu hidup saya tuh susah banget,
yakin banget. Sampai saya nggak mutusin mau jual ginjal, saya udah datang ke puskesmas dari Jakarta Timur. Kok Karena kayak puskesmas? Saya nanya, Oh ya. saya nanya. Orang gila nanya Oh, iya. jual ginjal tanya ke puskesmas. Iya benar. Saya harusnya ke dokter. Saya kan nggak ngerti dulu. namanya Oh, orang iya, awam. iya. Enggak, harusnya ke Funword atau ke Amazon. Iya benar. Ya Tempat dok, pemain anak tuh. namanya nggak ngerti apa-apa ya. Time zone. Namanya nggak ngerti apa-apa ke dokter ya, ke puskesmas saya datang, dok, saya mau jual ginjal, itu gimana ya? Saya Polos bilang, banget ibu ini. Iya. Gimana ya? Daripada hidup susah, dok. Udah anak masih kecil-kecil ya, punya utang lah gitu kan. Jadi kan pusing kan, harus bagaimana nahan hidup. Datanglah seorang laki-laki ngomong ke saya di rumah sakit itu, Bu, jangan pernah jual ginjal. Umur ibu masih muda, anak masih kecil-kecil. Nanti ibu nggak bisa kerja. Ibu akan dengan ginjal satu ginjal. Nanti jadi ganjil. Jadi ganjil loh ya. Iya benar. Aku pikir jalanan Jadi jadi ganjil. Ya kan tinggal satu, iya tapi bukan ganjil. Iya, iya, iya. Nanti ibu nggak sehat. Oh, nggak sehat. Ibu nggak selincah apa namanya? Itu belum saya jadi artis ya. Sebelum jauh dulu masih tahun berapa gitu anak. Udah ibu ini link ya, link gacor sama link pinjol. Tapi Belum aku ada pinjol. belum ada pinjol. Belum Tapi ada, aku pengen belum. tanya dengan Po Eli ini dapat dari tim kreatif ya. Katanya Po Eli dulu katanya nggak berhijab, rezekinya tuh banyak banget katanya. Nah setelah berhijab, jobnya jadi sepi. Benar Po? Saya tidak pernah nyalain hijab sebenarnya. Cuman emang saya pakai hijab pilihan saya. Jadi saya pernah bilang sebelum saya punya rumah, saya mau punya rumah dulu nih sebenarnya. Saya mau punya rumah, setelah itu saya berhijab gitu. Tapi kok Allah nggak dengerin. Tuhan nggak dengerin saya punya rumah. Saya sempat beli punya rumah kontrakan 4 waktu saya masih jaya-jayanya, waktu sinetron apa saya beli kontrakan 4. Tapi bermasalah karena kontrakan saya dijadiin sutet tanahnya. Kan nggak baik di situ kan. Saya berantem sama yang saya beli tanah, saya jual semua di Depok. Saya jual, saya jadiin modal untuk penonton lah gitu. Saya sempat beli rumah dulu 4 kontrakan. Karena belum berhijab gitu ya. Saya terus saya mau berhijab kalau saya udah punya rumah, saya gitu. Tapi Allah nggak denger itu, nggak dengerin sampai saya udah punya rumah kejual kan, berarti kan nggak dengerin, berarti kan Allah nggak denger doa saya. Keluarga saya udah berhijab semuanya, semua keluarga saya berhijab, cuman saya doang karena saya masih butuh peran, saya mau cari uang. Anak saya lagi itu belum lulus kuliah kan, saya harus mencari uang untuk kuliah anak saya, sekolah anak saya. Tapi kok lihat pergaulan anak teman-teman saya semua berhijab juga. Saya bismillah dari hati saya itu masih di kontrakan saya 2019. Saya dikontrak di Cibubur. Saya berhijab. Dari situ saya bismillahirrahmanirrahim, saya berhijab. Alhamdulillah. Tapi pas pandemi kan 2020-nya pandemi. Tapi saya alhamdulillah, di situ alhamdulillah dapat endorsan banyak. Hijab, baju muslim, dapat endorsan umroh juga di tahun 2020. Tapi sepi job untuk sinetron saya langsung keputus. 2016, 2015 saya main sinetron itu sama Iris Bella ya, saya jadi pembantu. Jadi berapa judul itu rating 1 sinetronnya, walaupun bukan karena sayanya sih, karena mungkin karena Iris Bella, bukan karena Iris Bellanya. Untung sadar dia ya. Dia mau gua gituin. Tapi sinetron saya rating 1, tapi saya peran yang ditunggu. Jujur produser ngomong peran yang ditunggu. Di saat artis yang utamanya lagi kena musibah, ada pembantu datang. Itu yang ditunggu. Mana Kiem gitu kan. Dulu kan nama saya Kiem Sumi jadi pembantu. Scene saya aja banyak, Dok. Kalahin sama peran yang jadi bapak kayak Aji Pangestu ngomong gini. Eli ya jadi peran pembantu 17 scene, gue cuma 5 scene. Dia banyak banget tuh perannya. Berarti kan peran yang ditunggu dong. Dulu sampai rating 1 saya 4 judul sama Iris Bella dulu main. Itu rezeki saya ada sebelum ada Instagram rame ya. Sekarang orang ngatain saya mana karya lu gitu. Cuman berondong dulu kan saya belum main, maksudnya belum itu berondong banget. Mana karya lu katanya, enggak kayak sekarang orang yang masuk Instagram sedikit langsung terus kaya naik gitu kan ya. Walaupun yang nggak punya karya, tapi saya ditanya mana karya saya. Mungkin yang punya Instagram masih kecil-kecil sekarang ya, belum lahir waktu saya main sinetron. Waktu saya main film, sinetron, apapun banyak gitu kan ya. Terakhir saya main sinetron 2021, itu terakhir saya itu melepas hijab saya sebenarnya di lokasi. Tapi banyak di komplain karena kan kalau pakai batu harus saya pakai stocking panjang, saya pakai tangan panjang, Manset ini ya? saya pakai wig, tapi tetap dikomplain orang karena leher saya kelihatan. Ih, Dok. Gitu. Ini ada fun fact tahu. Jadi Pak Eli itu dulu pakai susuk. Di mana? Ya kan?
Itu dulu. Tapi Waktu susuknya untuk pekerjaan bukan untuk muka saya. Jadi masalah hijab dulu kelarin ya. Jadi saya ini hijab. Sekarang saya pakai hijab dulu, tapi sekarang saya belum punya rumah pun nggak apa-apa. Saya bekerja keras untuk saya dapetin rumah dengan saya udah berhijab. Jadi mungkin Allah jalannya beda. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Ini saya punya rumah gitu kan ya. Dan untuk masalah susuk, iya. Saya masang Nggak usah susuk. didengerin Pok, memang dia itu bukan fun fact, itu memang bocorin kasihan. tapi jadi maksudnya Udah jadi ada biarin edukasi. aja biar dibully orang. Tapi iya Iya saya kan? akuin. Tapi udah bukan bersih. untuk muka saya, bukan. Untuk Untuk pekerjaan. pekerjaan biar pekerjaan sekarang Lancar. kita lancar. Semua ini deh susuk saya bilang ada orang ini orang enak ya ngomongnya pekerjaannya, tapi benar pekerjaan saya lancar. Itu datangnya kemana Pok? Cirebon. Dokter Richard nanyain loh. Alamat lengkap deh pasti Enggak, nih. saya lagi ada masalah soalnya. Tapi maaf ya bukan saya doang artis yang kesana Oh, iya? banyak. Tapi saya nggak Spill nama Jangan, dia mah gosip pengen tahu. Spill Enggak, nama jangan, artis. jangan nama artis, jangan Yang sebut. datang ke Mbah Mbak siapa Orangnya nih? Bang Mangu namanya Bapak Udin dukunnya. Bapak Udin. Tapi Islam dia haji. Bisanya apa aja dia? Dia ngasih rezeki orang. Ngasih rezeki Rezekinya orang. bagus. Terus dia kaya nggak? Kaya banget. Beneran? Beneran. Terus kalau dia kaya kok masih jualan susu dia? Udah gak pakai susu lagi kan udah kaya kan. Dan dukunnya udah meninggal ya di Cirebon. Oh sudah meninggal. Sudah meninggal. Islam ya haji itu bukan ngajarin yang sesat ya. Dia untuk pekerjaan biar bagus, biar ini. Saya pun diajak orang Cirebon. Dia ke sana, ayo Pak Eli kita ke sana gitu kan ya. Oh iya dia Ternyata lah. artis gampang juga deh kayak gitu ya. Udah kita main game ah. Ayo main game aja lah daripada ngomong Ada game juga nih. Ada game namanya Pico, pilih dan cocokkan. Nanti di plasma ada 4 foto. Nanti Oh. Po Eli cocokin tuh, mau yang mana yang jadi suami, yang mana jadi adek, yang mana jadi cocok jadi temen. Nggak ada yang gitu. cocok. Mohon jadi maaf suami. Bang Kreatif, mudah-mudahan nggak ada foto saya ya. Kenapa sih dong? Kalau sama Inara mau fotonya dipasang ya. Aduh. Waduh ganteng semua. Kiki Farel, Aher, Irfan Terbalik ini, terbalik suami ini suami. Nggak, dicocokin. Cocokin. Oh yang itu ini suami. Iya. Ya, Dari dicocokin. adek dulu deh. Ya, dari Adek. yang jadi Irfan adek. jadi adek. Irfan. Iya. Maaf ya Pan, belum bisa. Aditya Gumlar jadi teman. Teman, maaf ya Dit, maaf Dit. Pacar. Aher jadi suami. Aher jadi suami. Suami aku kan. Oh, 2 tahun nikah mantan. Oh. Iya, udah. Tapi tetap mau dijadiin suami lagi. Kiki Farel. Kiki Farel jadi suami cocok nggak ya kira-kira? Ya? Kiki, mau kau jadi suami aku? Beresin dari Aher. Kalau Kiki jadi suami kayaknya dia cocok deh. Cocok. Karena penyayang ibunya dia. Menurut Pak Eli Ah, Sugigi bener, ya. Pak Eli. Kita tanya dengan orangnya. Sudah datang ke sini. Karena apa? Ternyata Kiki katanya di netizen rame banget. Kiki tuh butuh sosok keibuan. Jadi dia milih Poeli saya kayak Mama Dahlia katanya. Kiki Farel itu yang mana sih? Kiki The Potas ya? Bukan? Bukan. Yang Mama Mia. Isi sinetron dia banyak banget ya SCTV. Oke. Nggak pernah ketemu, belum pernah ketemu. ini nih, Dok, nih. Nggak pernah nonton sinetron, Po. SCTV dia. Bukan nggak kenal, nggak pernah nonton sinetron. Dia ini Mama Mia dulu di Indonesia. Jadi Mama Dahlia dulu kan terkenal Mama Dahlia. Jadi ada rencana menikahnya kapan, Po Eli? Kalau menikah anak saya dulu dok, saya lagi nyari rezeki buat anak saya dulu. Habis itu dengan Nikah. Kiki? Karena saya janji setelah anak saya nikah, baru saya akan menikah. Entah itu sama Aher, entah sama Kiki, saya nggak tahu. Mau balik lagi sama Aher? Balik ke sama Aher, saya pikir-pikir dulu ya. Iya. Ya udah. Oke, Po. Pak Eli, terima kasih banyak udah datang. Lemes lagi awas ya. Iya, yang enggak ampun. Saya Udah copot udah tadinya. puas ya? Udah puas nih Puas. pertanyaan 2 ahli loh. Saya cuma bilang sama Dokter Richard, Apa? kalau menyambangi janda seperti saya aja yang butuh. Kalau janda jangan janda kaya-kaya, janda semakin kaya itu. Semakin kaya. Kalau saya dinyambangin kan emang bukan saya ngeluh ya. Saya tidak pernah ngeluh orangnya sebenarnya. Saya tidak perlu, saya ini miskin, saya tidak pernah mengeluh. Saya kalau nggak biar duit saya kerja. Tapi apa baiknya? Iya. Kalau ditolong Tolong mama. saya. Iya. Yang saya butuhkan, saya jadi brand ambassador buat nikahin anak saya. Saya nyari uang nih sekarang nih tahun ini cuma cari 500 juta buat 500 pernikahan anak saya.
Gampang kan dok, kecil kan? Dua brand anak saya sama Ulfi sama saya boleh dokter jadiin brand ambassador. Pelangsing kayak apa kayak dua saya kasih tuh anak saya dan saya. Siap Mbak Eli, saya gunting kuku dulu. Saya lagi butuh duit 500 juta Kalau ini yang lain kan buat DP. potong ginjal kan, Iya. kita gunting kuku dulu. Makasih semuanya, Bang.